Halo, selamat siang kawan setara. Selamat siang menjelang sore maksudnya. Selamat datang di channel YouTube Setara. Namanya Suara Setara. Di channel YouTube ini sekarang kita punya program baru, namanya Law in Talks. Di program ini kita nantinya akan ngobrol santai bersama beberapa narsum yang sesuai dengan ahlinya tentunya. Kita akan bicara santai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi. Tapi nantinya kita juga ada beberapa pembahasan lain seperti perihal demokrasi, HAM, KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan beberapa hal lainnya, isu lainnya maksudnya. Pada kesempatan sekarang, ini menjadi Law in Talks pertama dengan narasumber kita. Ya, ini rekan peneliti juga sih di Setara. Jadi kalau saya nanya kabarnya, ya saya pasti tahu. Tapi mungkin untuk audiens, gimana kabarnya? Ini Sisi, nama lengkapnya Sayyidatul Insyah. Masya Allah. Silakan Sisi kalau mau perkenalkan diri. Selamat siang menjelang sore kawan Setara. Perkenalkan sebelumnya, saya Sayyidatul Insyah, biasa dipanggil Sisi, dan kebetulan di Setara ini saya adalah sebagai researcher dari hukum dan konstitusi itu sendiri. Ya, jadi kita berdua ini merupakan dua orang peneliti di Setara Institute dengan isu yang berbeda. Kalau Sisi seperti yang dibilang tadi, dia fokus pada isu hukum dan konstitusi. Sementara kalau saya itu fokus di isu HAM dan sektor keamanan. Tapi kalau pada diskusi ini ya saya hanya sebagai host, karena nantinya kita akan banyak mendengar dari Sisi soal tema korupsi legislasi. Mungkin ya karena saya juga bukan background hukum, jadi saya mungkin ingin bertanya dulu secara simpel ke Sisi. Bagaimana Sisi menjelaskan soal korupsi legislasi ke kawan setara ataupun pendengar lainnya mengenai korupsi legislasi itu apa sih gitu? Oke, mungkin disclaimer di awal aja ya teman-teman, karena sebenarnya mungkin kita mungkin lebih tepatnya bisa dibilang diskusi aja di sini antara aku dan Kak Iksan, dan mungkin juga teman-teman juga mungkin nantinya bisa menanggapi melalui komentar atau kolom komen di YouTube kami seperti itu. Jadi Kak Iksan, sebenarnya korupsi legislasi ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, cuman memang menjadi hal yang mungkin kurang tersoundingkan atau tersuarakan itu adalah ketika memang sebenarnya fakta ini tuh sudah banyak terjadi, tapi memang orang-orang mungkin kurang menaruh perhatian atau atensi yang lebih terhadap isu-isu seperti ini. Nah, kalau mungkin bisa kita kulik sebenarnya korupsi legislasi itu, jadi World Bank itu punya gambaran konsep tentang korupsi, tipe-tipe korupsi, dan dia mengklasifikasikan korupsi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah administrative corruption dan yang kedua adalah state capture. Nah, administrative corruption itu adalah terkait dengan usaha untuk menghalangi ketika sebuah kebijakan itu sudah dilaksanakan, bisa dibilang sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, yang satu lagi nih, yang state capture ini adalah lebih ke arah usaha untuk mempengaruhi proses-proses perumusan dan pembentukan dalam sebuah kebijakan itu. Nah, jadi sebenarnya korupsi legislasi ini lebih match ke apa yang disebut dengan state capture itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang korupsi legislasi itu adalah kalau diderivasikan dari apa yang kemudian disampaikan sama World Bank ini, jadi korupsi legislasi itu kurang lebih adalah sebuah usaha atau proses yang mana dia itu prosesnya itu bertujuan untuk mempengaruhi para pembentuk para pembentuk di sini bukan cuma undang-undang ya, tapi peraturan perundang-undangan secara garis luas, entah itu berupa legislasi atau undang-undang atau regulasi atau apapun itu, yang mana tujuannya untuk mempengaruhi itu adalah untuk agar perumusan atau terbentuknya peraturan itu adalah untuk memenuhi atau untuk hanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Intinya seperti itu. Jadi usaha untuk mempengaruhi suatu proses perumusan kebijakan yang mana itu tujuannya adalah agar memberikan keuntungan untuk pihak-pihak tertentu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau definisinya seperti itu,
potensi untuk apa ya? Kalau di kasus Omnibus Law kemarin itu kan disebut pasal titipan. Berarti jadi konteks pasal titipan itu include ke dalam korupsi legislasi. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dan nih yang mungkin saya juga kurang tahu. Sisi ada meng-highlight nggak misalnya contoh korupsi legislasi dalam konteks hukum di Indonesia misalnya? Nah itu, jadi sebenarnya kalau tadi mungkin Kaisan udah sempat nyinggung tentang Omnibus Law atau sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu adalah salah satu contoh konkret terkait dengan korupsi legislasi. Tapi kalau misalkan kita boleh kilas balik nih ke beberapa tahun sebelumnya, dulu itu sebenarnya juga sempat ada fenomena ini Kaisan. Jadi kayak misalkan waktu dulu mungkin sempat ada kasus hilangnya pasal tambang seperti itu, mungkin dulu pernah ada, atau waktu itu juga pernah ada kasus jual beli terkait dengan di dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti itu. Jadi simpelnya itu adalah lebih ke arah jual beli pasal, kemudian ada pasal siluman, terus pasal yang tiba-tiba hilang, atau bahkan tiba-tiba muncul pasal baru seperti itu. Dan untuk kasus yang lebih faktual dan lebih aktual saat ini memang sangat relate ketika kemudian kita menghubungkan dengan Omnibus Law seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat aja nih, jadi kalau misalkan kita lihat kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, banyak sekali pasal-pasal yang memang itu adalah menderogasi atau justru merestriksi dan justru apa ya, tidak berkesesuaian dengan hak-hak masyarakat itu sendiri, dan memang seolah Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya dibuat untuk kepentingan oligarki atau untuk kepentingan penguasa semata seperti itu. I see. Pasal titipan itu ya tadi kan ada disebut pasal titipan atau pasal yang dihilangkan, dimasukkan, itu dilakukan setelah atau sebelum ketok palu? Nah, itu bisa jadi sebelum disahkan. Ya, jadi karena memang potensi untuk kemudian adanya kalau misalkan tadi kita lihat ke definisi korupsi legislasi kan dalam proses pembuatan, dalam prosesnya ya Kaisan. Jadi ketika kemudian disahkan, tiba-tiba loh kok tiba-tiba ada muncul pasal ini seperti itu. Kalau misalnya sebelum disahkan, gimana sih melihat Omnibus Law? Karena kan setelah disahkan, itu ada beberapa versi Omnibus tuh, 900, 1000 sampai 1000 pasal kan. Itu gimana? Karena itu setelah disahkan loh gitu. Jadi gini Kaisan, kalau misalkan di dalam konteks perumusan peraturan perundang-undangan di dalam hukum itu sendiri, memang adanya draft yang kemudian dia sudah disahkan, ada, kalau misalkan kita lihat lagi kan proses perumusan itu ada beberapa tahap tuh. Nah, sebelum kemudian undang-undang ini disahkan maksudnya ditandatangani oleh presiden, itu kan pasti dia sudah disahkan di dalam rapat paripurna. Nah, ketika draft itu sudah disahkan di dalam rapat paripurna, maka ya sudah, itu adalah draft final yang memang istilahnya nggak boleh diotak-atik seperti itu. Dan kemudian itu draft final itu ya sudah seperti itu, draft yang memang disahkan seperti itu untuk kemudian dibawa ke presiden untuk ditandatangan seperti itu. Dan kemudian ketika tiba-tiba setelah draft itu ditandatangan tapi kemudian dibawa ke presiden, mungkin ada satu hal lainnya, yaitu sebenarnya patut untuk kemudian dianalisis lebih lanjut kenapa bisa seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ini Kaisa, mungkin kalau terkait yang Omnibus Law ini Cipta Kerja itu sebenarnya konteks korupsi legislasi itu bukan hanya terkait dengan apakah kemudian ada pasal titipan, pasal siluman dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah konteks bagaimana proses pembuatan dari undang-undang itu, apakah dari awal ya sampai disahkan. Nah, kalau kita lihat yang kemarin kan, apakah logis untuk kemudian membuat segitu beribu-ribu halaman hanya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Nah, itu kan juga perlu mempertanyakan gitu loh. Sebenarnya ada ketentuan nggak atau pengaturan kalau pembuatannya itu dari ya berapa waktu gitu misalnya? Kalau secara hukum nggak ada Kaisan, nggak ada yang harus misalkan undang-undang ini harus dibuat dalam waktu sekian sampai sekian, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi karena memang itu tergantung sama konteks apa yang dibahas seperti itu. Nah, karena kan
di waktu kasus Omnibus kemarin itu ya kan sempat menjadi perhatian ketika saya lupa di bagian mana, tetapi poinnya adalah peraturan yang berada di bawah itu dapat merubah peraturan yang ada di atasnya. Itu kan ada menjadi salah satu concern sorotan di Omnibus kan. Nah, gimana sisi melihat ternyata kepentingan oligarki itu yang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan ternyata mampu ya, katakanlah meruntuhkan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gimana sih melihatnya? Iya, kalau tadi sebenarnya yang diucapkan Kak Ihsan itu adalah namanya asas preferensi, yaitu jadi lex superior derogat legi inferiori. Jadi peraturan yang lebih tinggi akan menyampaikan peraturan yang lebih rendah, benar. Dan bagaimana kemudian kita melihat sebenarnya Kak Ihsan selain asas itu juga sebenarnya ada yang namanya asas peraturan yang lebih spesial akan lex specialis derogat legi generalis seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya yang mungkin jadi pertimbangan gitu ketika kemudian mungkin maksud Kak Ihsan bisa kasih contoh konkret terkait yang ini nggak Kak Ihsan maksud? Jadi Omnibus itu kan peraturan perundang-undangan ya, undang-undang levelnya. Undang-undang. Jadi mungkin ini bisa di searching ya. Tapi intinya peraturan di bawah undang-undang itu, katakanlah itu peraturan menteri, peraturan presiden, ya semacam PP. Itu bisa merubah undang-undang. Jadi itu sempat. Jadi kan yang isunya salah ketik. Iya. Nah, tapi kan kalau dalam konteks kita baca dalam konteks dalam konteks yang lebih kaku, dia kan salah ketik. Clear. Tapi kan dalam konteks politik kan nggak seperti itu. Iya, benar. Ada tanda tanya besar gitu. Gimana sih melihat? Itu fatal sih Kak Ihsan. Kalau memang itu sebenarnya bukan salah ketik dan emang ada maksud tertentu, itu sangat fatal karena kalau nggak salah waktu itu akan dirubah dengan peraturan presiden atau ya kalau nggak salah ya Kak Ihsan ya. Pokoknya itu memang nggak mungkin bisa gitu loh undang-undang diubah melalui peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, itu nggak mungkin gitu. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan apapun itu dia akan bisa berubah ketika dia diubah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat itu. Jadi ketika kemudian ada ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang ingin dirubah, ya rubahlah dengan undang-undang gitu, karena dia konteksnya adalah dalam bentuk undang-undang seperti itu. Iya, jadi itu kan juga sempat menjadi bagi mereka yang paham hukum itu kan ya katakanlah ketawa gitu. Masa sempat-sempatnya. Bener. Dan kalau sebenarnya kalau salah ketik itu mungkin salah ketik satu huruf sih ya. Iya, itu bisa merubah konteks loh seperti itu. Jadi itu bahaya. Satu kalimat itu bahaya. Kacau sih. Jadi balik lagi soal pasal titipan sebelum disahkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, ini sekali lagi gimana sih melihat hal seperti apa sih yang bisa mencegah yang bisa membuat korupsi legislasi itu terjadi, misalnya oligarki kah atau misalnya nih kan kita sekarang masif pembahasan soal ini contoh aja ya RUU pemilu misalnya atau RUU MK misalnya udah undang-undang itu kan banyak hal-hal yang ya katakanlah bagi pemerintah ini kita revisi ini, kita membuat peraturan ini untuk menguatkan itu segala macam, padahal kalau kita baca spesifiknya pasal-pasal itu justru kontradiktif dengan itu. Nah, bagaimana sih melihat kepentingan apa sih yang bisa membuat korupsi legislasi itu terjadi? Karena kita tahu kan bahwa pembentukan perundang-undangan itu ada mekanisme dan prosesnya yang ya boleh dibilang terbuka, paling tidak di prolegnas segala macam itu ada. Tapi kenapa masih terjadi korupsi legislasi?
Ya, jadi sebenarnya satu sih jawabannya itu simpel Kak Ihsan. Untuk kemudian melihat apakah terjadi korupsi legislasi atau enggak, itu jawabannya adalah partisipasi gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian partisipasi entah itu masyarakat atau mungkin bisa berupa dari kita sebagai LSM atau mungkin dari masyarakat yang memang berdampak atau nantinya terkena langsung terhadap ketentuan itu gitu. Jadi sebenarnya indikator utamanya untuk melihat apakah ada indikasi korupsi legislasi atau tidak itu adalah partisipasi gitu. Tapi selain itu juga sebenarnya penting juga untuk melihat ada beberapa faktor loh yang juga mendorong akhirnya korupsi legislasi ini bisa terjadi gitu. Kayak misalkan adalah bagaimana kemudian politik atau arah dari pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam artian gini Kak Ihsan, kalau misalkan kita lihat nih secara general saat ini ya, ketika kita melihat pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini, nah kalau misalkan kita lihat di dalam arah pembangunannya itu ada 7 agenda pembangunan, itu semua itu lebih mengarah lebih berat ke arah investasi kayak gitu. Nah, jadi bisa dari situ sebenarnya kita bisa lihat oh ternyata rezim saat ini, rezim pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini itu adalah mengarah ke investasi gitu. Seolah terjadi favoritisme investasi. Nah, itulah yang kemudian bisa saja mempengaruhi sampai akhirnya mungkin untuk contoh konkretnya nih misalkan saat ini kalau misalkan tadi mungkin kita sempat singgung sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, maka sebenarnya ya sangat make sense ketika kemudian sangat logis ketika kemudian korupsi legislasi yang mungkin saja terjadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga didorong karena memang ada kepentingan-kepentingan dari penguasa atau pengusaha dalam hal ini pengusaha-pengusaha tertentu untuk kemudian menyelipkan mungkin kepentingan-kepentingannya sehingga kemudian terciptalah atau lahirlah beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha, tapi justru sebaliknya, justru menderogasi atau menciderai hak-hak dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Itu sih Kak Ihsan. Berarti jadi kalau dalam kajian politik itu ada yang namanya investor politik. Jadi investor politik ini biasanya itu main menjelang pilkada atau pemilu. Jadi mereka itulah yang menjadi sumber dana dari para calon. Nah, efeknya apa setelah itu? Setelah dia calonnya yang dia dukung itu menang, nah dia harus berkontribusi balik ya. Apa nih? Jadi dikasih ya barangkali itu korupsi legislasi itu dalam konteks politik bisa dilihat dari situ kayaknya. Tapi itu oke lah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting mengapa korupsi legislasi ini terjadi. Oke. Berikutnya mungkin apa ya? Aku juga punya beberapa contoh kasus yang kita mulai sedikit bergeser dari Omnibus Law. Karena terkait korupsi legislasi ini ada beberapa perundang-undangan yang saya pikir cocok untuk dibahas. Misalnya yang pertama itu kalau kita ingat revisi Undang-Undang KPK dulu, itu kan disebutkan bahwa revisi itu ya katakanlah untuk memperkuat KPK, anti korupsi dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita lihat secara pasal per pasal itu bertolak belakang gitu. Artinya saya nggak tahu nih apakah ini bisa dikategorikan itu ya. Ternyata ucapan penguasa dengan apa yang dia lakukan di dalam itu bertolak belakang. Ini kan yang terutama berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, kamu melihat itu seperti apa? Karena kan mungkin kamu punya contoh lain misalnya. Itu sisi melihatnya gimana? Iya, itu tadi sih mungkin kembali lagi ke indikasi utama, indikasi yang memang bisa dijadikan parameter untuk menunjukkan apakah telah terjadi korupsi legislasi atau enggak, yaitu adalah partisipasi. Nah, mungkin bisa kita lihat sebenarnya apakah kemudian undang-undang itu cukup membuka ruang partisipasi selebar-lebarnya bagi masyarakat atau tidak. Nah, contoh lainnya itu mungkin selain undang-undang KPK yang mungkin tadi Kak Ihsan sampaikan, itu adalah ini Kak Ihsan, undang-undang Mahkamah Konstitusi yang undang-undang yang kemudian disahkan pada 2020 kemarin. Terus juga ada lagi nih Undang-Undang Minerba, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa kemudian akhirnya menurut saya itu adalah salah atau dua contoh yang kemudian ada indikasi terjadinya korupsi legislasi ini. Kenapa? Karena
gini aja sih, bayangin kalau misalkan ada beberapa undang-undang yang kemudian disahkan ibaratnya secara maraton ya. Karena kalau misalkan kita kilas balik lagi 2020 itu kan masa-masa di mana kita pandemi ya, di mana harusnya kita fokus terhadap penanganan pandemi, tapi justru entah gimana caranya, tapi suudonnya balik lagi ke pandemi itu mungkin dijadikan kesempatan bagi segelintir pembentuk undang-undang atau bagi oknum tertentu untuk kemudian itu tadi menggolkan atau memuluskan jalannya terbentuknya undang-undang itu gitu. Ya, undang-undang Minerba ini itu kayak apa itu? Contoh konteks korupsi legislasinya apa gitu? Oke, jadi di dalam undang-undang Minerba itu Kaisan ada beberapa ketentuan yang memang dia itu justru bukan memberatkan, tapi justru dia berpotensi mengkriminalisasi masyarakat kayak gitu. Jadi misalkan di dalam ketentuannya kalau nggak salah itu pasal 162 Undang-Undang Minerba itu dikatakan kalau misalkan pada intinya barang siapa atau siapapun yang kemudian dia melakukan atau menghalang-halangi terhadap bekerjanya, intinya menghalangi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh suatu pengusaha yang dia sudah memiliki izin, itu dia dikenakan sanksi kayak gitu. Sanksinya adalah berupa 100 juta atau berapa gitu, saya lupa. Intinya seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan justru memberatkan, seperti itu, justru mengkriminalkan masyarakat kayak gitu. Iya, ini berarti dalam konteks juga berpotensi mengarah ke masyarakat adat berarti ya? Iya, benar. Itu juga kan, kalau soal tambang-tambang itu ya, itu banyak contoh kasus lah gimana masyarakat terutama yang terkadang bukan masyarakat aja tapi lingkungan, kadang kan tambang itu udah digali tapi nggak ditutup lagi. Misalnya kalau di kampung saya itu di mana nih? Salah satu daerah di Sumatera Barat itu yang dulunya aliran sungai. Terus setelah itu jadi tempat pertambangan, itu udah nggak ada, udah kering kerontang di bukit-bukit batu, udah nggak terurus gitu. Iya. Nah, kamu melihat hal itu juga nggak, misalnya dari implikasi Undang-Undang Minerba tadi? Benar, karena jangankan setelah dirubah ya, Undang-Undang Minerba itu aja sebelum kemudian dia dilakukan revisi juga dia sangat berpotensi atau sangat berdampak negatif ke kehidupan masyarakat adat di situ. Karena memang nggak bisa dinafikan kalau misalkan Undang-Undang Minerba ini lebih bisa dikatakan lebih berat atau lebih pro kepada para pengusaha itu gitu. Seperti itu sih Kaisan. Jadi memang sangat berdampak sekali ke masyarakat adat itu sendiri. Aduh, ini banyak aspek ya yang terkena korupsi legislasi ini. Benar. Karena ini konteksnya adalah kebijakan, jadi ini bisa jadi banyak arah, mengarah ke anti korupsi, ke pemilu, MK. Sama ini sih mungkin mau menambahkan lagi yang Undang-Undang Minerba itu, dia kan salah satu perubahan yang mendasar itu adalah perubahan atau pengalihan kewenangan ya, dari yang awalnya izin itu kan diberikan oleh pemerintah daerah, kemudian dia beralih ke pusat, ditarik ke pusat. Nah, mungkin kalau misalkan sekilas mungkin apakah ada yang salah gitu, tapi sebenarnya itu jadi kunci permasalahannya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tarik ke pusat, gimana ya, bisa dibilang kontrol atau kontrol dari pemerintah ke pengusaha itu kan jadinya jadi jauh gitu. Karena kenapa selama ini diberikan ke pemerintah daerah, karena memang daerah lah yang lebih mengerti daerah kawasan itu. Nah, ketika kemudian ditarik ke pusat, apa iya pusat ini bisa mengontrol dan bisa benar-benar mengerti daerah-daerah yang nantinya akan dijadikan sebagai izin pertambangan gitu. Itu juga sih sebenarnya sangat kontroversial di dalam pembahasan Undang-Undang Minerba. Oke, Sisi. Jadi ini mungkin masuk ke bahasan terakhir. Tadi kan juga udah ditambah soal kita bahas contoh kasus misalnya. Jadi untuk yang sesi terakhir ini, Sisi punya pandangan nggak misalnya karena ini sampai ke akar rumput efeknya, Sisi melihat nggak gimana, seperti apa peran dari, atau gini deh, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah meminimalisir terjadinya korupsi legislasi, karena tahu bahwa ini prosesnya kan ada di tingkat elit. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan
ada nggak sih contoh negara, ini kita case study ya, yang ya katakanlah sukses dalam meminimalisir soal ini, ada nggak? Ya, jadi yang pertama menjawab yang tadi, sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa untuk mencegah korupsi legislasi, kembali lagi karena akar permasalahannya adalah partisipasi, ya berarti jawabannya adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi itu kan. Nah, partisipasi ini sebenarnya sangat luas sih Kaisan, kembali lagi bisa masyarakat itu sendiri atau mungkin dari kita sebagai salah satu LSM, sebagai salah satu NGO ya juga sebenarnya punya peran penting untuk kemudian berpartisipasi dalam proses perumusan itu gitu. Itu sih, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau boleh meminjam istilahnya Pak Ismail, Direktur Setara, jadi waktu itu saya sempat ikut di salah satu webinar beliau mengatakan kalau misalkan kita bilang pembentukan perundang-undangan sekarang itu adalah dia tidak partisipatif, itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya udah partisipatif, tapi bagaimana kemudian kualitas dari partisipasi itu yang sebenarnya perlu kita tekankan. Kalau misalkan kita lihat sekarang, misal nih dilibatkannya pengusaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu partisipasi kan, tapi apakah kemudian dia melibatkan masyarakat di kalangan rendah atau misalkan ke golongan buruh, itu kan tidak melibatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi peningkatan kualitas partisipasi itu. Dan kalau misalkan kita melihat, bagus banget pertanyaan Kaisan terkait dengan perbandingan ya. Kalau misalkan kita membandingkan dengan beberapa negara, jadi sempat Kaisan waktu itu saya sempat baca di internet. Jadi di Australia itu Kaisan ada yang namanya dia itu membuka partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan di dalam secara online gitu. Jadi di situsnya pemerintahnya Australia itu dia tuh buka yang namanya online submission for, intinya membuka apa ya, lupa istilahnya, pokoknya online submission. Jadi dia itu membuka, memang ada yang namanya platform itu untuk kemudian memberi kesempatan kepada masyarakat atau LSM atau siapapun itu untuk kemudian memberikan masukannya terhadap istilahnya naskah akademik kalau di sini. Jadi itu nggak ada di Indonesia. Itu sayang sekali, itu masih belum ditemukan di Indonesia saat ini. Dan kalau misalkan di Indonesia itu sempat waktu itu saya coba riset, itu ada yang namanya Permenkumham. Jadi sebenarnya Menkumham udah mulai merancang Permenkumham tentang konsultasi publik dalam proses peraturan perundang-undangan. Tapi sampai hari ini juga itu belum ada tindak lanjut kayak gitu. Sedangkan Kaisan itu antara nggak mampu sama ketiadaan political will kayaknya. Mungkin lebih tepat yang kedua, political will, iya. Karena kalau boleh cerita yang di Australia itu Kaisan, jadi itu menurut aku bisa banget dijadikan contoh deh. Jadi mereka itu bahkan mengumumkan, jadi metodenya itu mereka yang pertama mengumumkan kalau misalkan mereka lagi menyusun rancangan undang-undang ini X gitu katakanlah. Nah, terus dari situ mereka itu membuka, ada yang namanya istilahnya kayak memberi informasi ke masyarakat, ke khalayak, ini loh kita lagi nyusun ini, dan silakan untuk masyarakat Australia yang ingin kemudian memberikan sumbangsihnya untuk perbaikan draftnya dan sebagainya, itu silakan. Nah, itu sebagai bentuk partisipasi. Bahkan di dalamnya itu juga disebutkan partisipasinya itu bisa diberikan dalam jangka periode waktu sekian sampai sekian. Selain itu juga di dalam websitenya itu juga dituliskan, jadi misalkan nih aku warga Australia, aku mau ngasih sumbangsihku, pemikiranku terhadap rancangan itu. Akhirnya aku isi formnya dan lain sebagainya. Nah, di websitenya itu ditampilkan jadi apa yang aku tulis itu benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Dan di situ juga aku waktu itu sempat lihat ada juga LSM juga sangat berperan di situ. Jadi mereka juga membuat semacam, mungkin kalau misalkan di sini policy brief ya, kalau kita kenal, lah mereka juga bikin kayak gitu. Nah, policy brief itu juga sebagai salah satu bentuk partisipasi itu. Dan akhirnya kalau kayak gitu kan jadinya transparansinya bisa terlihat gitu. Jadi semua orang bisa mengakses, bisa bisa ternyata ada banyak sumbangsi, ada banyak pemikiran yang memang harus dicantumkan di dalam naskah itu gitu. Itu sih Kaisan. Oke, berarti hal itu nggak kan tadi juga dibahas, ternyata juga ada di Permenkumham. Tapi ya lagi-lagi ini bagi saya bukan hanya persoalan ketiadaan political will yang pemerintah, tapi juga bagaimana negara dalam hal ini pemerintah untuk mengakomodir berbagai masukan publik terhadap suatu kebijakan publik.
Oke Sisi, itu mungkin bagian terakhir dari ngobrol santai kita di sesi Law in Talks ini. Nah, para kawan-kawan setara itu terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa ya, kamu tahu lah. Jangan lupa untuk jika kawan setara suka, jangan lupa di like, apalagi di komen ya di komen, karena mungkin barangkali ada beberapa yang kami sampaikan di sini mungkin kurang sejalan dengan pemikiran teman-teman, atau ingin menambahkan atau ingin menyanggah, sangat dipersilakan untuk memberikan komentarnya di kolom komen. Untuk tema berikutnya boleh juga rekan-rekan untuk komen apa tema berikutnya yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi. Oke, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya dan semoga sehat selalu. Terima kasih.